Saya memahami siapa yang saya hadapi, teman-teman lama saya yang saya hadapi. Tentu agak sedikit nervous ya. Ada Bu Dharma, ada ya, yang gak usah disebut semua. Tidak ingin menyebut nama. Ya. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al Ihsan Kenje, yang kami hormati Bapak Haruna Rasid SAG MH selaku pemateri kita pada. Saya mulai dari memahami konsep dasar belajar. Ini adalah konsep dasar belajar. Ini juga yang membuat lambat mungkin karena terlalu banyak slide-nya. Jadi saya bikin slide sampai hampir 50. Karena kenapa? Saya harus mengajar ini sampai jam 5. Ini ketua panitia ini ancam saya ini sampai jam 5. Yang mana ya ketua panitia ini? Tega-tega ini saya diancam sampai jam 5. Saya bilang saya bawa pulang ini berpuluh-puluh juta ini. Ya, kita hanya mendapatkan 20% dari apa yang kita dengar. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini, yang kita dengarkan ini, itu kemungkinan besar hanya tinggal 20%. Bagi orang rata-rata ya, ini penyampaiannya bagi orang rata-rata. Tapi kalau ada yang cerdas ya pasti tidak seperti ini. Kita harus selalu ukurannya itu ke rata-rata. Karena manusia itu kan ada rata-rata, ada yang hebat, ada yang sedikit idiot. Ya. Saya kira tidak ada yang idiot di sini. Jadi pasti 20% lah dari apa yang kita dengarkan dari saya. Kita lanjut lagi. Ya, 30% dari apa yang kita lihat. Ya, 30% dari apa yang kita lihat. Jadi kemungkinan besar kalau bapak dan ibu pulang pasti akan lebih ingat wajah saya ketimbang dengan materi yang saya ajarkan. Pasti ingat saya. Ya. Selanjutnya, ya, 50% dari apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat itu ilmu ya, yang tinggal di kita. Ini ada gambar-gambarnya supaya menarik ya. Yang bilang apa gunanya itu gambar ya, supaya menarik ya, supaya bapak ibu tertarik melihat itu slide sehingga dilihat terus saya dengarkan, maka tinggallah 50%. Ya, selanjutnya 70% dari apa yang kita katakan. Jadi apa yang bapak ibu katakan itu akan tinggal 70%. Jadi usahakan dikatakan itu sesuatu. Jadi kalau ada ilmu kita katakan, ya kita katakan akhirnya ya akan tinggal 70%. Ya, kenapa Tuhan menyuruh kita sembahyang? Tentu untuk menyembah Dia. Tapi ada pembelajaran lain. Kita akan selalu mengatakan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu belum tentu marah. Ya, harus didoakan. Jadi saya selalu sampaikan bahwa mencintai siswa itu tidak selamanya kita mengelus-elus siswa, tidak selamanya memberikan kata-kata lembut kepada siswa. Karena cinta itu paradoks. Ya, cinta itu bisa saja kita lembut, tapi kadang-kadang kita tegas, kita marah-marah. Itu juga cinta, tapi marahnya jangan sampai di hati. Ini sebelum kita memilih metode, karena dari sini kita bisa tahu, oh ternyata yang cocok saya jadikan metode ini adalah ini. 90% dari apa yang kita katakan dan lakukan itu akan tinggal. Ya, makanya saya senang dipanggil jadi narasumber. Kenapa? Saya katakan dan saya lakukan. Jadi tinggal. Ya. Kenapa itu ustaz menjadi sangat baik ya? Nah, kalau dia baca khutbah dia selalu katakan yang baik-baik. Akhirnya dia selalu mengikat dirinya. Ya. Jadi kalau ada ustaz yang lain yang dia katakan dan lain yang dia lakukan, berarti itu namanya kabur maktan. Ya. Atau kabur maktan
Sungguh besar dosanya. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar dosanya orang yang mengatakan namun tidak melakukan. Jadi 90% dari apa yang kita katakan dan lakukan itu tinggal dalam benak kita. Ya. Kemudian terakhir 100% yang mana sih? Ya. Ya, ternyata tidak ada yang 100%. Karena hanya Tuhan yang 100% bisa menyerap, ya. Ya. Jadi itulah dari situ kita bisa berpikir bahwa dari sekian tingkatan-tingkatan daya serap ilmu terhadap anak-anak kita, maka metode apa yang seharusnya, ya, setelah lihat ada 10%, ada dengan demikian, dengan melihat bahwa 90% apa yang dikatakan dia lakukan, maka kira-kira metode apa yang cocok supaya, tapi ingat ya, tidak semua materi bisa ya, jangan sampai semua materi disamaratakan. Jadi kadang-kadang memang materi mungkin hanya perlu kita bicara, ya, tidak perlu saya melakukan, ya. Seperti itu. Jadi disinilah kecerdasan dan kreativitas seorang guru dalam memilih model-model pembelajaran. Ya. Kita selanjutnya memahami objek. Jadi peserta itu objek, ya. Jadi tidak bisa memilih bahwa dia adalah objek, kita adalah subjek, gurunya adalah subjek, mereka adalah objek kita. Nah, bagaimana, apa kondisi yang dihadapi? Karena tidak semua, pada hari ini juga seperti saya, tidak semua sama ini kondisinya saya hadapi. Mungkin ada orang yang lagi patah hati, mungkin ada lagi berbunga-bunga hatinya, mungkin ada lagi yang lupa dibunuh tidak kompornya dari di rumah, ya. Bagi yang patah hati, ingat kadang-kadang Tuhan mematahkan hati kita hanya karena dia ingin menunjukkan bahwa ada orang lain yang lebih sayang dari kita. Ya, oke. Memahami objek peserta didik. Jadi apa yang harus kita pahami? Yang pertama, keadaan fisik, apakah sehat atau kurang sehat, itu harus dipahami. Kurang sehat, diperhatikan anak didik kita, Bapak Ibu. Lihat, oh si A, karena pasti beda cara meresponnya antara anak yang sehat, lagi segar bugar, dibanding anak yang lagi ya, slow, ya, malele, sama manda, ya, mau apa nih, bosan kalau tuh, iya buang, sampai tunggu, nah itu mungkin dia sakit, harus diperhatikan juga itu, ya, perhatikan kondisi fisik, ya. Tidak ada yang sakit di sini tuh, ya. Nah, selanjutnya suasana hati sedang tidak gembira, ini harus diperhatikan. Lihat suasana hatinya, perhatikan suasana hatinya siswa kita, ya. Apakah dia senang atau dalam keadaan gembira, atau dia lagi gimana gitu, ya. Apakah habis dimarahi orang tuanya di rumah, ya. Ingat ya, ini suasana siswanya bukan suasana guru, ya. Karena ada juga guru, ya memang suasana guru juga perlu, tapi kadang-kadang juga ada guru yang baper, ya. Tiba di sekolah dia baru bertengkar sama suaminya, tiba di sekolah anak-anaknya yang namarahin, ya. Gara-gara ikuan, apa hubungannya Iko dengan suamimu ada marah di rumah, kan? Ya. Jadi ini yang saya maksud adalah keadaan siswa kita. Kalau kita ini guru harus memiliki kecerdasan emosi. Artinya kecerdasan emosi, kita harus mampu mengelola perasaan kita di depan anak-anak kita, ya. Itu namanya kecerdasan emosi. Bisa menempatkan di mana kita harus marah, bisa menempatkan di mana kita harus madareke, madarumpu. Tahu bahasa? Ini bahasa di atas, so ya. Nemo ya, nemo yang dirai-rai. Kita harus, guru itu harus cerdas, bisa menempatkan. Tapi rai-rai, diorangnya keras. Sementara mengajar, cawa-cawa muridmu. Tambah kapan mendapat jatah untuk guru, semua bisa tidak ngomong kan seperti itu, ya. Jadi seorang guru harus memiliki namanya kecerdasan emosi, ya, ya. Dan ada banyak macam kecerdasan itu. Ada kecerdasan intelektual, oke, tapi kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi inilah
mungkin yang tidak pernah saya miliki dulu waktu saya masih muda, sehingga saya harus patah hati seperti itu. Mungkin saya tidak bisa menempatkan di mana saya harus tegas dan di mana saya harus lembut. Sana hati sedang tidak gembira, dilihat itu anak-anak kita. Wah, masih saya tuh Pak, masa diperhatikan masa terlalu pulau, ya, terlalu pulau siswa. Ya, seorang guru harus jadi memiliki namanya kecerdasan sosial. Dia mampu menangkap tatapan mata anaknya, senyuman anaknya, gerak-gerik anaknya, bahwa ini anak lagi dalam kondisi seperti ini. Seharusnya guru seperti itu. Mane tangar mandi wisami tiapa keadaanmu. Apalagi mencawa tomo itu seorang guru harus bisa menerjemahkan itu. Ya, ya itu ada gambarnya ya. Ya, lagi. Ya. Ini harus ditahu juga materi pelajaran kurang atau tidak menarik. Biasanya yang paling tidak menarik pelajaran itu buat anak-anak adalah pelajaran apa? Matematika biasanya. Itu guru matematika sana. Iya, biasanya. Itu saya belajar bahwa ternyata memang kita harus menciptakan rasa cinta guru sehingga anak-anak kita tertarik. Demikian juga materi pelajaran kita. Apa menarik atau tidak? Ya. The next. Kemudian materi pelajaran tidak bermakna bagi anak. Jadi seorang guru harus bisa menghadirkan bahwa pelajarannya itu bermakna, punya arti. Ya. Jadi ketika kita belajar mengajar matematika, sampaikan kepada anak, nah, matematika ini penting buat kamu. Kenapa? Bagaimana caramu bisa berbisnis, berusaha, kalau kau tidak tahu matematika? Ya. Jadi itu penting. Ya. Bahasa Inggris penting buat kamu, nah. Karena kenapa? Kamu akan menghadapi masa di mana semua pakai bahasa Inggris. Era globalisasi. Sekarang saja kan semua bahasa Inggris, next, fly, apalagi semua itu. Ya. Kalau kita tidak tahu, jadi anak-anakku belajarlah bahasa Inggris. Jangan sampai sama ceritanya dengan orang yang lagi pergi di Makassar, dia tidak tahu bahasa Inggris. Nah, itu. Yang dia tahu open itu adalah opennya itu mamanya. Tiba di Makassar, dia lihat pintu hotel open. Nah itu. Ada orang Cina masuk, jangan masuk, open itu, termakan kembali kalau masuk. Nah, ternyata tetap masuk orang Cina. Tahu-tahu keluar orang Ethiopia sudah. Bila memang terbakar, padahal dia tidak mengerti antara open bikin kue dengan open juga. Nah ini bahasa Inggris penting nak buat kamu. Itu kita berikan pemahaman kepada anak bahwa apa yang kita ajarkan itu bermakna dan berarti buat dia. Guru apapun kita, guru agama lebih penting lagi. Nah, mau masuk surga? Iya. Kalau mau masuk surga, belajar agama. Karena inilah yang bisa menuntun kita ke akhirat. Ya. Kalau ditanya ke anak-anak, saya pernah ditanya anak saya, ayah, itu di surga ada enggak odong-odong? Padahal saya tidak pernah dapat. Waktu saya ngaji sama Pak Kiai dengan anak guru, tidak pernah nggak dapat itu kok di surga ada odong-odong. Tahu odong-odong tuh? Di sini odong-odong juga namanya. Hoya, apakah? Odong-odong. Terpaksa kan sama anak itu kalau kamu masuk surga ada odong-odong di sana. Ya aku mau kita harus mencoba memberikan makna. Ya. Karena surga itu adalah bahagia, dan yang membahagiakan anak-anak itu adalah odong-odong. Ada balon-balon di surga ya ada. Ya. Ada berdi ada. Ada proses ada. Padahal ada nanti itu di surga proses sama berdi. Saya mau bertanya kepada ini. Ada ya. Karena katanya kalau kita di surga, apa yang kita niatkan itu yang akan datang. Kalau kita niatkan kebahagiaan, pasti kita bahagia. Ya. Jadi selanjutnya next. Ya, metode belajar kurang variatif, satu arah. Ya. Seperti saya sekarang ini satu arah. Ya. Tapi insya Allah sebentar yang kedua kita dua arah. Bapak Ibu nanti praktek. Saya nanti kasih ini. Coba praktekkan. Jadi saya tidak bicara lagi. Ya.
Nanti kita bagi kelompok ini mengajar bagaimana caranya model jigsaw, ya, bagaimana model diskusi, ya, model debat dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita tidak pernah memberi anak-anak peluang untuk aktif. Jadi seharusnya seorang guru bagaimana caranya memancing keaktifan anak-anak kita, ya. Tapi ada pun memang anak-anak yang buntu sekali. Ya, saya pernah punya siswa, dia itu papan tulis dikasih masuk di kepalanya tidak mau tokoi. Namanya Basri, saya masih ingat itu. Ya. Kan saya pada waktu itu tinggal di sekolah, ya mungkin Surya masih ingat itu. Saya tinggal di lokasi sekolah, di perumahan sekolah pada waktu itu, karena rumah di Genje, saya mengajar di SMP 7. Basri, pergi cuci piring. Siap Pak. Saya pulang ke rumah periksa dapur saya. Betul, semua piring sudah dicuci. Tapi ternyata gelas, sendok, apa semua tidak dicuci. Saking buntunya tuh anak-anak. Karena kita belum piring. Iya. Saya panggil dia, Basri, kenapa cuma piring dicuci? Kan Bapak tadi suruh saya cuci piring. Tidak masuk itu. Sekarang dia jadi penjual durian. Jadi kalau saya ketemu, mana durianmu sini? Tidak naik kelas ke tusiannya, saya tidak kasih naiki. Nah iya Pak ambil nih. Ya, dia menjual durian sekarang di Melbourne. Ya. Jadi dia papan tulis dikasih masuk nggak bisa. Disuruh cuci piring, baru nggak cuci. Ya. Lanjut ya. Next. Ya, suasana belajar kurang nyaman. Jadi seorang guru harus menata kelasnya supaya menarik, ya, supaya siswa itu tertarik. Jangan kelasnya monoton. Bahkan ada kelas itu yang dicat sesuai kesepakatan siswa. Jadi berwarna-warni kelasnya, kelas A lain kelasnya, kelas B lain kelasnya, karena dia chat sesuai dengan keinginan siswa. Saya pernah terapkan ketika saya jadi kepala sekolah. Terserah kamu mau tulis apa di mejamu, silakan. Tapi ingat jangan ditulis langsung ke papannya. Jadi ambil dulu pelapis, situ di lem atau di apa, silakan. Supaya kau rindu sama mejamu. Ya. Jadi kita harus membuat suasana supaya selalu menarik, ya, jangan sampai kurang nyaman. Saya pernah jalan-jalan ke Kuala Lumpur, ada salah satu sekolah di sana. Kita masuk, heran. Semua meja adalah papan catur, ya. Masuk papan catur. Ke kantin mejanya papan catur. Saya bertanya sama cikgunya, ya, cikgu, ya, cikgu besar itu kepala sekolah. Ya. Kenapa bisa seperti ini? Dia bilang kita di sini fokusnya hanya dua, bisa juara nasional catur dan karate. Jadi Bapak akan lihat di sini hanya ada itu adalah nuansa karate dan nuansa catur. Begitu. Jadi di kantin kita duduk bisa jadi papan catur. Di ruangan bisa papan catur. Mejanya kepala sekolah bisa jadi papan catur. Betul-betul dia fokus. Ya. Saya bilang membosankan juga kalau di ini. Tapi betul mereka semua tembus. Jadi kalau ada orang Malaysia itu dia main karate dan catur, pasti dari sekolah itu. Nah dia ceritakan profil sekolahnya. Ya, saya kira pernah ke Kuala Lumpur Bu Haji Surya. Lanjut ya. Ya. Saya merasakan juga bagaimana pandangannya murid saya dari sini kan, bagaimana dia mempunyai masalah di rumah atau di sekolah. Jadi ingat anak-anak kita ada enggak masalahnya di rumah, ada enggak masalahnya di sekolah. Kita harus paham. Ya, kalau tiba-tiba ada anak-anak kita malas datang sekolah, jangan langsung dimarahi. Kenapa malas datang sekolah? Coba dekatin. Nah, ada apa sebenarnya? Wah Pak, kalau datang Kak selalu karena cobi-cobi itu. Biasa lalu karena pukul Pak. Oh begitu. Itu kita tahu itu ada masalahnya anak. Jadi jangan asal main ponis, dia datang sekolah, langsung marah-marah kita. Tahu masalahnya apa? Tahu masalahnya di rumah. Ya,
Ini tadi saya ceritakan tentang anak saya satu yang jadi tentara. Jadi semua guru membenci karena dia nakal sekali. Saya tidak. Saya panggil dia baik-baik ke belakang sekolah. Saya usap-usap kepalanya. Laki-laki ini bukan perempuan. Nah, sampai kita perempuan. Asal sih. Jadi saya esok-esok usap kepalanya. Nah, kenapa Ki? Terbuka Ki sama saya. Karena kalau tidak berubah Ki, bikin waktu Ki dari sekolah ini. Saya dipecat jadi kesiswaan. Waktu itu saya kesiswaan, sekaligus wali kelas. Dia menangis jadi-jadinya itu anak. Ternyata di rumahnya cerai bapaknya, bapak sama ibunya. Jadi dia selalu bertengkar. Dan dia lihat setiap hari adalah pertengkaran antara bapak dan ibu. Sampai bapaknya dan ibunya cerai. Itulah yang masuk ke dalam jiwanya sehingga dia di sekolah juga itu terjadi. Mengacau di sekolah. Setelah itu saya sampaikan sama dia, apapun masalahmu nak, saya terbuka sebagai wali kelasmu. Pintu rumah saya terbuka, ya, 24 jam buat kamu. Ya. Akhirnya dia berubah, dia jadilah dia tentara. Dia bawakan saya senjata pada saat itu. Ya. Dia sekarang pas pampres di Jakarta, namanya Rudianto. Ya. Kita lanjut ya. Ya. Lalu apa upaya yang harus dilakukan dengan kondisi anak seperti di atas? Ya. Jadi dengan kondisi nyata yang kita lihat di atas tadi, inilah yang kita harus lakukan sebagai guru. Ya. Yang pertama, upayakan kondisi fisik anak tetap sehat. Ya, kita sebagai orang gurunya mengedukasi anak tersebut. Artinya mengedukasi, jadi bisa dilau kambe, lau mau Pauli, apa bahasa sini? Ya, lau Pauli ya, lau di apa namanya, ke dokter atau ke perawat, ya dokter lah yang paling bagus ya. Ini dokter periksa kenapa loyo Ki? Ya, kalau anak SD itu biasanya cacingan itu yang membuat dia loyo. Periksa dia. Nah, minum sekali-sekali obat cacing. Tidak apa-apa guru mengedukasi seperti itu. Tapi jadi tapai anak guru ngomongi. Sambil menjadi tapai. Dari apa? Wali-wali deh Pak. Ngomongi apa? Jadi guru itu harus bagaimana caranya menyayangi siswanya. Ya. Terus kemudian upayakan menjalin komunikasi yang terbuka. Jadi terbuka kita kepada anak-anak kita. Yang gampang sekali terbuka itu adalah anak-anak SMP atau sanawiyah. Ya. Kalau kita sentuh hatinya itu anak-anak sanawiyah, nah SMP terbuka itu. Beda sama anak SD ya, beda. Beda juga sama anak SMA. Anak SMA kan sudah mulai nyimpan-nyimpan rahasia gitu ya. Ya, berarti SMA bisa. Ya, anak SMP itu karena dia masih dalam kondisi transisi, ya, dia masih transisi jiwanya itu biasa gampang terbuka. Kalau kita bisa menyentuh hatinya, dia pasti terbuka ke kita. Ya. Jadi jalin komunikasi yang terbuka. Kalau SD tidak ya, kayaknya memang ya biasanya hendaknya malah terbuka lebar. Ya. Kita lanjut. Upayakan membuat atau men-setting suasana belajar yang kondusif. Jadi settinglah suasana kelas, ya, supaya anak-anak kita tertarik. Kalau anak, konsepnya kalau anak ibtidaiyah itu kan dia senang gembira dan bermain. Ya bagaimana caranya lah supaya suasananya seperti suasana bermain sambil belajar. Kalau anak SMP biasanya suasananya yang romantis lah, kayak dia masa puber pertama, ya, sanawiyah. Kalau alia, ya suasananya mungkin sudah sedikit akademis, ya, sudah bisa kita tulis-tulis kata-kata bijak, ya, di ruangannya. Seperti itu kita setting suasana kelas, ya. Penting bisa minta izin sama kepala sekolah, nanti kalau kepala sekolah, macam aku mau curi-curi ini, ini. Macam cikgu besar. Jadi cikgu besar itu kepala sekolah. Jadi jangan sampai kita bilang cikgu besar itu
guru yang gemuk sekali seperti di bingung-bingung itu cikgu besarnya kebetulan gemuk ya, tapi cikgu besar itu bahasa Malaysia kepala sekolah. Langsung orang tua dan guru memahami prinsip pembelajaran yang efektif. Jadi kita memberikan pembelajaran anak kita itu efektif lah, ya. Cuma kadang-kadang memang kita heran dengan kurikulum kita diri pelajaran yang tidak pernah kita pakai sampai mati. Saya heran juga itu. Coba gara itu sinus dan kosinus masih kan dipakai sampai sekarang di dunia kerja? Kan tidak ya. Jadi ini seakan-akan kurikulum itu memberikan sesuatu yang tidak efektif. Jadi kita kadang-kadang juga guru larut di dalam itu. Oleh karena itu kita disuruh menganalisa lah, ya. Ada namanya pengembangan silabus ya. Kita kembangkan silabus yang kita miliki supaya efektif, ya. Banyak kan ilmu-ilmu yang kita dapat setengah mati menghafal waktunya SMP SD, tapi tahu-taunya apa yang terjadi setelah kita masuk dalam dunia kerja tidak pernah kita pakai, ya. Itu namanya tidak efektif. Jadi tolong efektifkan bagaimana anak-anak kita berikan ilmu pengetahuan yang dapat menyelesaikan masalahnya. Dia dapat solusi, ya. Jadi sebenarnya kita ini dulu membantu siswa-siswa kita bagaimana dia bisa memecahkan masalah kehidupannya. Ya itulah namanya memberi pelajaran yang efektif kepada siswa. Next. Nah, ini kecenderungan sikap ya. Jadi kecenderungan sikap itu kalau perasa kalau dia di sisi kiri atas itu perasa tidak tenang, agresif, nyakit, berubah-ubah, ya bergejolak, panas, ya. Itu tidak stabil, itu kondisi siswa ini menggambarkan kondisi siswa. Jadi kalau dia di sisi kanan atas, penyaji dingin, sangat murung, tegang, tidak bersemangat, jadi penuh perhitungan, kaku, dingin, dan diam, pasif. Jadi yang di atas itulah yang kadang-kadang susah kita berikan pengetahuan, ya, ilmu, karena kondisinya seperti itu. Kalau di bawah, itu berhati tenang, sejuk, ya, kemudian bersemangat, gembira, penuh semangat atau hangat. Kalau kondisi siswa kita di bagian bawah itu dalam kondisi stabil namanya, disitulah lebih enak kita mengajar, ya. Jangan selalu pilih yang enak-enak ini. Ya, next. Ya, ciri-ciri anak yang antusias dan termotivasi. Ini ciri-cirinya ya. Ini tadi kan saya sampaikan bahwa bagaimana seorang guru bisa melihat dengan hanya sekilas pandangan mata kita bisa menilai anak siswa kita. Inilah ciri-cirinya saya berikan. Wajahnya cerah dan berfisik dinamis. Ya, itu ciri-cirinya. Itu sehat itu anak saya. Jadi mau dia sih mata merpau pemaisang, berarti tanda-tanda dia selalu merpau pemaisang. Saya tahu yang tahu di sini bagaimana itu merpau pemaisang. Kenapa saya tahu kata ini? Karena dulu waktu saya masih masih tinggal di KJ, biasa orang lain ngomong, si mata merpau pemaisang gitu. Oh ya, mungkin ya murung ya murung. Kemudian dia punya minat luas, jadi dia pokoknya semua dia minati, musik, ya, mata pelajaran, bahkan dia minat sama politik. Itu sehat itu anak-anak itu, ciri-cirinya itu, ya. Tapi mak diputarkan yang musik peklo dua apa sih? Diputaran mau dangdut peklo dua apa? Berasa gitu ini. Putaran yang buat kate, lagu-lagu. Terus kemudian sering bertanya yang berbobot, itu ciri-cirinya. Jadi supaya mengetahui kondisi anak kita, ini ciri-cirinya. Selalu ingin tahu atau mendapat penjelasan yang berdasar ilmiah. Dia selalu bertanya dan minta penjelasan. Itu berarti sehat itu anak. Ya. Ini termasuk anak kita di rumah. Kita belajar itu ternyata anak saya sehat sekali. Ya. Ya, anak saya itu yang ketiga. Itu seperti itu. Ayah ada orang-orang dari surga. Saya bilang ada, ya, ada proses di surga, ada. Kadang-kadang itu bertanya seperti itu. Saya juga biasa bingung menjawabnya, ya, karena dia tidak lanjutin dengan pertanyaan berikutnya. Terus kemudian tidak berbatas tembok status, ya. Jadi jangan kita hanya, ya, kadang-kadang tembok status itu kan
kadang-kadang kita melihat dari tampilan depannya juga, kita harus selami dalamnya. Ya, jadi jangan terlalu percaya status ya.